Masih bersama dengan saya Hanifah Putri dan masih juga dengan Ustadz Jazir ya Ustadz. Saat ini saya mau ngobrol-ngobrol soal Masjid Jogokarian saat Ramadan. Pas Ramadan ini membuat acara Kampung Ramadan Jogokarian. Kenapa sih harus dinamakan Kampung Ramadan? Apakah ini karena melibatkan satu kampung atau karena apa? Ya, 13 tahun yang lalu kita melihat bahwa di masjid-masjid di Jogja termasuk di sini itu kegiatan masyarakat itu sepertinya di Ramadan itu hanya masjid saja ya. Cahaya dan getar Ramadan itu tidak merata ke sudut-sudut kampung. Maka mulai kita rubah dari kepanitiaan Ramadan masjid menjadi kegiatan yang namanya Kampung Ramadan. Bagaimana meramadankan seluruh penjuru kampung. Seluruh penjuru kampung ya Pak. Bagaimana cahaya Ramadan itu masuk ke setiap rumah-rumah warga di seluruh penjuru kampung Jogokarian. Ramadannya, tapi apa sih yang paling berasa dari Masjid Jogokarian ini adalah 2.500 porsi pembagian buka. Ya. Itu Pak, itu luar biasa loh Pak. Itu bisa menjadi pembagian porsi buka terbesar di Jogja mungkin ya. Jadi konsep kita kan tadi, setiap warga kita dipastikan bisa makan sahur dengan subsidi sahur, bukanya kita sediakan di masjid. Setiap hari kita sediakan, kalau tahun yang lalu 1.700, tahun ini sebenarnya target kita hanya 2.000, ternyata beberapa hari ini 2.500 ya. Nah, kemudian siapa yang menyediakan? Jadi masyarakat ini berpartisipasi, kita buat paket, masjid ini menanak nasi setiap hari, tapi lauknya itu per porsi kita hargai Rp8.000. Maka masyarakat yang mau memberi buka puasa dia cukup kalau mau memberi satu porsi 8.000, 10 porsi 80.000 dan seterusnya. Dana yang terhimpun ini kita serahkan setiap harinya kepada satu kelompok dasawisma ibu-ibu untuk memasak lauk pauknya itu nanti disediakan setiap sore. Jadi di kampung ini ada 27 dasawisma, maka 27 hari bergilir dari rumah ke rumah sehingga terasa. Ya, misalnya di keluarga ini masak, anak-anak sudah akan tanya, kok masak banyak? Ini masak untuk masjid kan? Itu paling tidak 10 keluarga terwarnai suasana Ramadan ikut menyiapkan masak. Itu bergilir dari 27 kelompok dasawisma. Yang 2 hari karena itu 29 hari. Yang pertama itu disumbang oleh hotel, kemudian di sini ada hotel besar, ya itu berpartisipasi menyediakan untuk buka puasa di hari pertama dan nanti hari terakhir. Luar biasa, itu dananya berapa Pak per hari? Kalau tahun lalu saya tahu Tahun yang lalu 360 juta per hari ya? Itu seluruhnya 1 bulan untuk 3 ya, kita gunakan untuk 30 hari dari 1.700 porsi. Kalau sekarang kan otomatis ya tambah ya. Tambah sekitar itu 800. Anggarannya sekitar 230 juta ya, 1 bulan. Kalau tahun yang lalu hanya 198 juta. Tetapi ternyata dana yang masuk itu di awal Ramadan tahun yang lalu sudah masuk 360 juta. Nah, kelebihannya ini tidak kita simpan, tapi kelebihannya itu kita gunakan untuk menyelenggarakan buka puasa di masjid-masjid yang belum pernah dilaksanakan. Ada 40 masjid yang kita bantu dananya untuk menyelenggarakan kegiatan, terutama di masjid-masjid yang kemarin terlanda bencana, misalnya Banjarnegara, Tanah Longsor, Purworejo, kemudian banjir di Bojonegoro, di mana kita bawa ke sana, ya sehingga ini yang kita sebut saldo nol. Jadi jangan sampai amanat masyarakat itu kita tumpuk, ya kita habiskan untuk bermanfaat sebesar-besarnya. Partisipasinya sangat luar biasa. Saya tahu di sini setiap sore rame banget. Tapi bagaimana menjaga toleransi, karena tidak semua pastinya di Kampung Jogokarian ini kan semuanya warganya muslim kan, pasti ada juga yang non muslim. Kok bisa terus toleransi dengan acara meriah ini gitu? Ya, jadi begini. Jadi dari 907 kakak di kampung ini kan 215 kakak non muslim. Tapi kehadiran masjid ini juga tetap memberikan hak-haknya kepada warga yang non muslim. Misalnya warga non muslim yang mereka membutuhkan bantuan, itu kita beri bantuan juga kalau mereka berkenan, ya.
Kemudian juga kita lihat poliklinik kita setiap hari buka dari maghrib sampai jam setengah 9 malam. Itu sering sekali warga yang non muslim juga berobat di sini karena gratis. Karena kalau pagi kan ada di puskesmas, kalau malam kan puskesmas sudah tutup. Ya, mesin ini jadi alternatif. Ada dokternya, ada obatnya, mau cek asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid, semuanya bisa kita lakukan di sini gratis. Ya, nah siapapun, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya, maka masjid juga tidak membatasi pelayanannya hanya pada warga muslim saja. Sekiranya warga non muslim menghendaki, tetap kita terbuka untuk melayani tanpa syarat apapun. Terakhir Pak, ada tidak harapan ke depan nih untuk Masjid Jogokarian agar pastinya kan tidak mau hanya berhenti di tahun ini saja kan? Ya, harapan kami bahwa Masjid Jogokarian ini bisa menjadi role model bagi masjid-masjid se-Indonesia. Harapan kami dari 900.000 masjid di Indonesia ini 1%-nya aja dikelola seperti masjid ini. Saya kira akan terasa perubahan Indonesia ini melalui masjid. Maka kami punya tagline sederhana, dari masjid membangun kampung Indonesia, dari masjid menyiapkan pemimpin bangsa. Jadi dari masjid membangun kampung Indonesia. Indonesia ini ada 74.524 desa, ada 900.000 masjid. Nah kira-kira ya 15 masjid itu harus membangun desa mereka sehingga menjadi desa yang sejahtera. Ya. Kita mulailah 10 tahun ke depan 1% masjid sudah bisa merubah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program kemasjidan. Amin Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga Masjid Jogokarian ke depannya juga bisa lebih terus berkembang. Demikian tadi perbincangan menarik kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi bagi masjid-masjid di luar sana untuk terus berkembang dan jadi pusat dakwah Islam di Indonesia. Demikian, nantikan perbincangan menarik lainnya hanya di Net Jogja.